Halo sobatku dimanapun kalian berada, salam kenal dan salam hangat dari kami. Di masa pandemi seperti sekarang, kalian lagi ngapain nih? Gabut? Atau cuma di rumah aja? Membosankan bukan? Nah, untuk menemani waktu luang sobatku, kami memberikan beberapa tempat yang wajib dikunjungi sobatku ketika berwisata ke kota Yogyakarta. Sudah pernah ke kota Jogja? Atau bahkan baru merencanakan liburan ke sana? Dari kota Jogja, kami memberikan beberapa tempat yang wajib dikunjungi para sobatku. Yuk, tunggu apa lagi? Tonton dan simak videonya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman sobatku semua. Yogyakarta selalu menjadi kota yang ramai akan wisatawan saat memasuki musim liburan. Sesuai dengan namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta, kota yang masih kental dengan adat dan nuansa keraton ini menjadi sangat istimewa di mata para pengunjung. Selain wisata bertema adat, Jogja, sapaan hangatnya, juga dikenal dengan wisata alam budaya, wisata belanja, dan wisata kuliner. Jogja menyuguhkan berbagai pesona yang siap dinikmati semua kalangan. Dari candi, pantai, hingga pusat perbelanjaannya menjadi destinasi wisata yang menarik. Penduduk lokalnya yang amat ramah dan biaya hidupnya yang masih murah menambah kesan istimewa dari Jogja. Banyak wisata di Jogja yang bisa dinikmati tanpa merogoh kocek yang mahal, bahkan ada yang gratis. Berikut ini adalah tempat-tempat yang wajib sobatku datangi ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Number 1. Tugu Jogja. Siapa sih yang tidak tahu dengan Tugu Jogja? Tugu yang melambangkan bahwa kalian sedang berada di Jogja. Tugu Palputih adalah nama lain dari Tugu Jogja yang banyak mengandung makna dan filosofi pada tugu tersebut. Lokasi Tugu Jogja berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Margo Utama, yang letaknya ada di perempatan jalan yang memiliki simbolis tentang Jogja. Tugu Jogja sekarang menjadi objek pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Rasanya tidak lengkap jika berkunjung ke Jogja tanpa berfoto di tempat ini. Karena menurut filosofinya, ketika berfoto di Tugu Jogja, maka kita pasti akan bisa datang lagi ke kota Jogja. Number 2. Candi Borobudur. Pernah tahu dan mendengar 7 keajaiban dunia? Ya, salah satunya adalah Candi Borobudur. Hampir semua orang di Indonesia mengenal candi ini, bahkan namanya sudah harum di hidung mancanegara. Lokasinya ada di Magelang. Para sobatku hanya perlu merogoh kocek seharga Rp30.000. Jika teman-teman dari kota Jogja harus menempuh kira-kira 90 menit untuk sampai ke lokasi Candi Borobudur. Jika sobatku ingin pergi ke sana, jangan lupa membawa perlengkapan seperti payung, topi, ataupun kacamata. Selain bisa menikmati keindahan Candi Borobudur, sobatku juga bisa menikmati pemandangan yang tidak kalah bagusnya, karena Candi Borobudur dikelilingi nuansa alam yang asri. Number 3. Candi Prambanan. Tak kalah menarik dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan juga memiliki pemandangan yang menarik dan juga memiliki suasana sunset yang sangat eksotis. Cocok banget nih untuk teman-teman sobatku yang suka hunting senja. Di Candi Prambanan ini memiliki satu kegiatan yang menarik, yaitu pentas seni, di mana pentas seni tersebut menceritakan tentang sejarah Ramayana, kisah perjuangan Rama yang memperjuangkan Sinta untuk dipersunting walaupun banyak problematika yang terjadi. Hari-hari biasa pertunjukan ini digelar di dalam ruangan. Pada malam purnama, pertunjukan hampir selalu digelar di ruangan terbuka dengan Candi Prambanan sebagai latar belakangnya, menambah keindahan pertunjukan ini.
Karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, maka tidaklah sulit untuk mencapai lokasi ini. Transportasi umum pun tersedia menuju tempat ini, bagi para sobatku yang tidak membawa kendaraan pribadi. Tempat ini tidak kalah menarik dari tempat wisata baru di Jogja lainnya yang terus bermunculan. Number 4. Jalan Malioboro. Belum boleh pulang sobatku ketika belum menginjakkan kaki di tempat ini. Jalan paling terkenal di Yogyakarta, apalagi kalau bukan Jalan Malioboro. Di sepanjang jalan ini terdapat toko-toko dan pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam barang, dari pakaian, kerajinan tangan, sampai makanan. Salah satu hal yang khas mengenai Malioboro adalah penjual makanan lesehan. Penjual makanan lesehan ini akan menggelar lesehannya setelah jam 5 sore. Jalan Malioboro akan lebih ramai pada malam hari karena di beberapa tempat akan ada beberapa grup pemusik jalanan yang akan menghibur pengunjung dengan lagu-lagu kesayangan mereka. Selain itu, pada malam hari, Anda juga dapat melihat beberapa orang mengenakan berbagai macam kostum yang akan bersedia difoto tanpa bayaran. Jalan Malioboro memang selalu menarik untuk dikunjungi. Suasana jalan ini memang unik. Anda yang mencari wisata Jogja malam hari juga bisa berjalan-jalan santai di sini. Jalan Malioboro bisa dikatakan salah satu spot foto di Jogja yang wajib. Rasanya tidak lengkap apabila kita berlibur di Jogja, namun belum ada foto dengan latar belakang tulisan Jalan Malioboro. Number 5. Kaliurang. Kaliurang ini adalah ibaratnya puncaknya Jogja. Sebenarnya mungkin ada lagi yang lebih tinggi, namun dinginnya cukup sama dengan puncak. Kalian akan diberi kesempatan untuk melihat pohon yang menjulang tinggi, udara sejuk, dan pemandangan asri sekali di Kaliurang. Ada beberapa wisata yang akan sobatku dapatkan di sana, seperti mengendarai jeep dan lainnya. Indah dan sejuknya Kaliurang seakan menjadi daya rindu untuk bertemu di lain waktu. Selain itu, di daerah Kaliurang ini juga terdapat satu museum, yaitu Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi ini diresmikan pada tahun 2009. Museum ini merupakan sarana pendidikan dan informasi mengenai Gunung Merapi dan bencana geologi lainnya. Di tempat ini juga dipamerkan karya seni yang melukiskan dongeng asal-muasal Merapi. Number 6. Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Benteng Vredenburg didirikan pada tahun 1760. Didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda. Benteng ini terletak di kawasan 0 km, tepatnya di depan Gedung Agung. Benteng yang kini telah menjadi museum berisi diorama mengenai sejarah Indonesia. Sangat cocok bagi sobatku yang ingin menambah wawasan tentang sejarah Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu, benteng ini juga dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan beberapa festival kebudayaan. Apabila Anda hanya ingin bersantai dan sambil menikmati suasana di benteng Belanda ini, maka kunjungilah kafe yang menyajikan makanan khas Belanda yang berada di dalam benteng, yang bernama Indies Coffee. Nah, itu adalah 6 tempat wajib yang kami rekomendasikan untuk semua sobatku ketika berlibur atau berkunjung ke Jogja. Oke sobat, sampai bertemu di Jogja dan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke semua teman sobatku. Tunggu apa lagi? Gas, gas, gas!